Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan masuk bulan puasa, ada sebuah kitab yang kecil yang judulnya 24 jam di bulan Ramadan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bersama Rasulullah di bulan Ramadan? Maksudnya bersama ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yakinlah Bapak Ibu, ibadah ini yang paling paham tentang ibadah siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Untuk apa dia utus? Diutus oleh Allah untuk mengajarkan kita segala sesuatunya tentang ibadah. Makanya Nabi mengatakan ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa walaupun secuil apa saja yang akan mendekatkan kalian ke dalam surganya Allah, dan juga tidak tersisa apa saja yang akan menjauhkan kalian dari neraka Allah. Sungguh telah aku jelaskan sejelas-jelasnya kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada tersisa. Maka tatkala kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara kandungannya adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, bagaimana kaifiyah puasanya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Rasulullah SAW ketika bangun untuk sahur? Mulai dari bangun tidur, beliau SAW diperintahkan secara khusus oleh Allah untuk bangun setengah malam atau sepertiga malam terakhir. Wa minal laili fasjud lahu, dan pada sebagian malam bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh tengah malam atau sepertiga malam terakhir. Maka kalau seandainya kita bangun jam 2, jam 3, apakah kita langsung sahur? Jawabannya tidak. Pertama bangun tidur dulu Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan ketika bangun tidur? Nabi SAW mengajarkan kita ketika bangun tidur, pertama harus mengusap wajah kita dulu untuk menghilangkan kantuk, dan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jika kita bangun jam 3, jam 4, kita sholat malam. Walaupun kita sudah sholat tarawih, tapi tidak boleh mengumpulkan 2 witir dalam satu malam. Kalau kita sudah witir pada tarawih, kita ingin lagi sholat tahajud boleh, tapi nggak boleh lagi witir. Tapi kalau seandainya kita ingin tutup dengan witir, berarti ketika orang witir kita duduk saja, atau kita tidak ikut witir bersama imam. Nanti kita witir setelah sholat tahajud di rumah kita. Kemudian tentunya berwudu. Kita lanjut saja. Setelah sholat tahajud, kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk banyak berdoa.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lail." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Jangan bayangkan bagaimana turunnya Allah, sesuai dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Bapak Ibu membaca dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembalikan bagaimana. Tidak boleh kita menanyakan, tidak boleh kita melakukan 4 hal. Wala tahrif, wala takyif, wala tamzil. Tidak boleh kita membatalkan atau menolak maknanya. Tidak boleh kita memalingkan maknanya. Tidak boleh kita bertanya bagaimananya. Tidak boleh kita mempermisalkannya dengan makhluk. Karena tidak akan mungkin Allah Tabaraka wa ta'ala sama dengan makhluk. Allah maha melihat, iya, tapi penglihatan Allah jelas tidak akan sama dengan penglihatan makhluknya. Makhluk dengan makhluk saja berbeda, apalagi makhluk dengan Sang Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Yaqulu man yad'uni fastajiba. Barang siapa yang berdoa kepadaku pada saat-saat seperti ini, aku akan kabulkan doanya. Man yas'alani fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta akan aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Barang siapa yang minta ampun pada sepertiga malam terakhir itu, aku akan ampuni. Waktu terbaik untuk berdoa adalah sepertiga malam terakhir. Kemudian barulah kita sahur. Tahukah Bapak Ibu jarak sahurnya Rasulullah dengan waktu subuh? Ditanyakan kepada Anas bin Malik oleh para sahabat Nabi dan orang-orang yang lahir setelahnya atau datang setelahnya. Anas bin Malik, Bapak Ibu, adalah pembantunya Nabi kita. Berapa lamanya? 10 sanawat, 10 tahun bersama Rasulullah. Mungkinkah dia paham tentang Rasulullah? Sangat mungkin. Dia mengatakan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma kana qadrima yaqra'u rajul 50 ayat. Antara sahurnya Rasulullah dengan waktu subuh itu seperti bacaan salah seorang di antara kalian sebanyak 50 ayat. 50 ayat Al-Quran. Bacanya boleh cukup cari. Kurang lebih 1 halaman di Al-Quran ini 15 baris. Itu apa namanya? Cetakan Timur Tengah. Kalau kita membaca Al-Quran itu dengan tahtir, dengan lambat-lambat, kurang lebih memakan waktu itu 5 menit. Dan coba kita hitung rata-rata ayat dalam 1 halaman itu adalah 10 ayat. Walaupun ada yang 2 ayat, bahkan ada 1 ayat, bahkan ada yang 40 ayat. Tapi rata-rata 10 ayat. Tadi berapa ayat? 50 ayat. Berarti berapa halaman itu? 5 halaman. Berarti kalau 5 menit 1 halaman 25 sampai 30 menit sebelum waktu subuh. Itulah waktu sahur yang terbaik. Waktu sahur yang terbaik. Makanya ada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah tentang minuman yang ada di tangannya sedangkan waktu azan telah masuk. Maka Rasulullah katakan, selesaikan hajatmu terhadap minuman tersebut. Boleh minum. Itulah kemudahan agama kita ini. Ya, tidak batal. Ya, jadi boleh selesaikan minumnya, tapi jangan batambo makan. Ajali orang azan kalau dia makan boleh. Kita menyelesaikan yang ada di mulut kita atau meminum air. Kita cakui nanti puasa kalau nggak minum sebelumnya, ini akan menyebabkan kita merasa
haus. Di antara resep agar tidak terlalu haus adalah minum setelah makan itu dengan minuman yang hangat, sehingga kandungan makan di tenggorokan itu terbawa ke bawah sehingga tidak merasa haus tidak. Itu di antara metode yang diajarkan oleh orang-orang yang sudah menelitinya. Dan kita harus makan sahur. Ambo sanggup tidak makan sahur, Ustaz? Tidak. Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu mendatangkan keberkahan kepada kalian. Sehingga dengan sahur tersebut kita akan kuat untuk menjalankan puasa. Sambil menunggu azan, kita membaca Al-Quran dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang minta ampun di waktu sahur ini Allah khususkan ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 17. Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang banyak minta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Pada waktu sahur banyak minta ampun kepada Allah. Jika seandainya selesai makan kita persiapkan diri untuk sholat dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaca Al-Quran Karim. Ya. Waktu sahur tadi habisnya ketika masuknya waktu subuh. Itulah imsak yang sebenarnya. Imsak itu apa artinya? Menahan puasa itu apa, dari mana ke mana? Dari terbitnya matahari atau dari masuknya waktu subuh sampai terbenamnya matahari, bukan dari bunyi sarine ke sarine. Kadang sarine bunyi siang, Bu. Ya, gampo kan? Kalau orang nggak melihat itu, jam 12 siang dia tidur bunyi sarine, bangun langsung minum. Karena hari ini ada cek keluarganya, gampo yuang katanya. Saat ini terkadang bunyi karena gempa. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu juga yang tidak akan memungkinkan, kita ambil yang paling utama saja yang disebutkan oleh Abu Suja rahimahullahu Ta'ala dalam kitab beliau Matan Ghaya al-Ikhtisar. 3 kebiasaan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan wa yustahabbu fis shaumi salasatu asya. Dianjurkan bagi kalian. Maksudnya Nabi senantiasa melakukannya. Untuk melakukan 3 hal dalam kita berpuasa. Pertama, ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hijri minal kalami. Pertama, menyegerakan dalam berbuka. Tadi sudah bangun sahur, sudah mengakhirkan sahur juga. Sekarang menyegerakan berbuka. Apa maksud menyegerakan berbuka? Maksudnya adalah ketika benar-benar setelah terbenam matahari, segera kita untuk berbuka puasa. Tidak menunggu-nunggu lagi. Bukanlah sebuah keutamaan. Kalau puasa sampai jam 10 sampai jam 2 malam, bahkan bisa sampai esok harinya puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasanya Rasulullah itu apa? Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Maka segera kita untuk minum air putih dengan membaca Bismillah dengan tangan kanan. Kayak anak SD sih kan biasa. Banyak orang anak-anak yang umur 60 tahun minumnya dengan tangan kiri. Nabi mengatakan apa? Idza akala ahadukum falyakul biyaminik wa yashrabu biyaminik. Jika salah seorang di antara kalian ingin makan dan ingin minum, hendaklah dia makan dan minum itu dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimali wa yashrabu bishimali. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ya, makan dengan tangan kanan. Kalau makan goreng jolado bahasa mudah aku coba lataan goreng situ lataan ada sih Pak. Bisa, tidak perlu tangan kiri. Tangan kiri ku ada ununya.
Nggak usah cami kanan kiri, ada khusus gunanya. Ajan diambil lo karajo tangan kanan, di tangan kiri. Beko diambil lo di tangan kanan, karajo tangan kiri. Hah? Ala campur aja ini. Nggak bagus. Tangan kanan ada gunanya, tangan kiri pun ada gunanya. Baca bismillah, samillah kata Rasulullah. Bacalah bismillah, kemudian kita minum, kemudian membaca apa doanya berbuka puasa? Nah, setelah minum baru dibaca apa? Dhahabad dhama wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Kalau belum hafal kita Bu, ini yang sabit dari Rasulullah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berurutan. Kita bismillah, kemudian minum, kemudian baru membaca dhahabad dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Baru doanya tidak, itu yang belum tahu sama buku. Semenjak 1000 hampir tahun yang lalu diajarkan Nabi. Coba dibaca dalam ikatan doa berbuka puasa. Ya, dalam hadis yang sahih itu doanya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW makan kurma. Karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla an yusalli. Rasulullah itu terbiasa memakan kurma basah sebelum dia sholat. Fa illam takun rutubatun fa'ala tamaratin. Kalau beliau tidak menemukan kurma basah, maka beliau memakan kurma kering. Fa illam takun hasawatin ma. Kalau tidak ada makan makanan itu, ada kurma, beliau berbuka dengan minum air putih saja. Kalau bisa diusahakan, khusus bulan Ramadan Tuhan, kita makan kurma dengan bilangan yang ganjil. Setelah itu kita sholat maghrib. Nabi SAW beliau tidak makan besar kecuali setelah sholat maghrib. Jadi kalaupun tidak ada kurma, apa makanan ringan yang bisa kita makan sebelum kita sholat? Agar apa? Kue misalkan, boleh. Martabak seradang, martabak Mesir itu makan gadang tuh. Makanan ringan yang tidak memberatkan kita ketika akan sholat. Kalau seandainya kita makan dengan dulu, minum, makan kurma, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu mengalahkan segala bentuk amalan-amalan yang lainnya. Sholat itu jauh lebih utama daripada yang lainnya. Kita perhatikan, jangan sampai kita menjalankan ibadah yang satu menyebabkan lalainya ibadah yang lain. Sholat ini menjadi dasar untuk diterimanya amalan-amalan kita yang lain. Kemudian kita sholat berjamaah, sholat maghrib, baru kemudian setelah itu makan besar. Nah, kemudian di antara yang dianjurkan Nabi SAW ketika dalam berpuasa, wa tarkul hijri minal kalami, meninggalkan perkataan sia-sia ketika kita menjalankan ibadah puasa. Karena kita khawatir, termasuk kelompok orang yang disebutkan Nabi SAW, razima anfu rajulin, celaka seseorang di antara kalian, dakhala alaihi Ramadan, dia sampai ke bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, lam yughfarlah, dia belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita akan meraih ampunan dari Allah, dia tidak mendapatkan ampunan.
Padahal Nabi mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffilatisy syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Kok dia enggak dapat ampunan oleh Allah? Nabi juga mengatakan inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba yang Allah merdekakan dari neraka pada setiap hari atau setiap malam bulan Ramadan. Wa inna likulli muslim da'watun biha wa yustajabu laha wa yustajabu lahu. Dan bagi seorang mukmin pada bulan Ramadan itu ada doa yang Allah akan kabulkan ketika dia berpuasa tersebut. Nabi juga mengatakan salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 kelompok orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, doanya seseorang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Al-imamul adil, imam yang adil. Kemudian da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Maka ketika kita berpuasa banyak berdoa kepada Allah, karena ayat yang berkenaan dengan puasa ayat terakhir ya di halaman tersebut Allah sebutkan wa idza su'ilaka wa idza, jika seandainya wahai Muhammad sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, jika seandainya hambaku bertanya kepadamu tentangku, kata Allah, katakan kepada mereka aku itu dekat. Dekat dalam hal apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdoa Bapak Ibu, ada sebuah hadis dari Imam Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a ar-rajul qala, Nabi pernah mendengar seorang sahabat berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nabi mengatakan, ya rajul, wahai fulan, qad sa'altallaha bi ismihil azim, sesungguhnya engkau telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Idza su'ila bihi ajab wa idza du'iya bihi a'ta. Jika engkau gunakan ucapan tadi untuk berdoa kepada Allah atau meminta kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hajatmu. Maka ketika berdoa, adabnya Bapak Ibu harus mendatangkan pujian-pujian kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz, ya Syafi'. Kita berdoa kepada Allah. Ya. Adapun doa-doa yang hanya menyebutkan nama Allah saja, itu tidaklah diperkenankan. Orang hanya mengatakan Allah, 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 tanpa ada pujian dan embel-embel setelahnya. Ngapain gitu? Ya, kita saja lah dipanggil oleh orang, pak, apa? Yang benar adalah kita sebutkan pujian kepada Allah, maka kemudian kita minta kepada Allah, ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, berilah rezeki kepadaku. Ya Ghani, ya Halim, wahai yang maha kaya, berikan kecukupan kepadaku. Itu adab di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya, walaupun judulnya 24 jam bersama Rasulullah, kita skip saja dari bangun tidur sampai kita berbuka mudah-mudahan, karena ini yang paling dianjurkan dalam kita menjalankan puasa, dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pertama tadi ta'jilul fitri, menyegerakan dalam berbuka, wa ta'khirus sahur,
mengakhirkan sahur, kemudian meninggalkan wakal kemihjri minal kalami, meninggalkan perkataan kotor. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan rubba shaim, betapa banyaknya orang yang berpuasa hadzahu min siyamihil ju' wal 'atash, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Karena ketika puasa dia tetap menggunjing kawannya, tetap menyebut kesalahan-kesalahan kawannya, tetap berkata-kata kotor, tetap berkata kasar dan lain sebagainya, tetap difitnah, sehingga dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja dari puasanya. Wabillahi taufik. Mohon maaf jika seandainya banyak kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.